Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus termasuk yang harus diyakini beliau yakin
Cinta umat Islam ini kepada Nabi luar biasa. Tidak ada umat yang mencintai Nabi-Nya melebihi umat Islam mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada. Silakan yang lanjut dan nino misalkan umat-umat terdahulu dengan Nabi-Nya itu tidak kata dia cintanya seperti umat Islam kepada Nabi. Tidak usah jauh-jauh. Generasi pertama saja dari pengikut Nabi besar Muhammad SAW yaitu sahabat. Coba bandingkan sahabat Nabi besar Muhammad dan sahabat untuk Nabi yang lain misalkan. Bagaimana cinta sahabat Nabi besar Muhammad SAW, perhatian yang sangat luar biasa dari sahabat Nabi besar Muhammad SAW itu tidak ada pada sahabat Nabi-Nabi yang lain. Tidak ada. Atau hawariyun, bahasanya bukan sahabat, untuk Nabi Isa bahasanya al-hawari, pengikut Nabi Isa. Misalkan ini bukan kita larang-larang atau kita ngomong seperti ini karena cinta kita akan Nabi, apa ada bukti? Tidak, ada buktinya. Misalkan dari riwayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW, perhatian yang sangat luar biasa dari sahabat Nabi Muhammad yang berkaitan dengan Nabi itu mereka perhatian sekali. Bahkan diriwayatkan ke kita Nabi makannya apa, cara Nabi duduk bagaimana, Nabi berdiri bagaimana, Nabi jalan macam mana, Nabi berbicara. Luar biasa. Kalau kita buka kitab Syama'il, kita buka kitab yang meriwayatkan tentang sifat-sifat Nabi, kita akan ngomong sahabat yang luar biasa, perhatian sama Nabi besar. Nabi tidak demen makanan ini, Nabi demen makanan ini. Nabi kalau tidak demen gaya macam ini, kalau demen gaya macam ini. Luar biasa, luar biasa sifat Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sahabat, menunjukkan cinta mereka kepada Nabi, menunjukkan perhatian yang sangat luar biasa dari mereka terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Coba dengan yang lain, ini bukan kita meremehkan atau merendahkan nabi-nabi yang lain, tak boleh dosa kalau meremehkan nabi yang lain. Kita membandingkan bagaimana pengikut Nabi besar Muhammad SAW dan pengikut Nabi yang lain. Coba nabi yang lain tidak ada sedetail seperti sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan mereka itu pengikut Nabi Isa yang sampai sekarang umpama, atau pengikut Nabi Musa yang sampai sekarang misalkan, mereka mungkin lebih tahu atau banyak tahu sifat-sifat Nabi mereka melalui kitab umat Islam. Karena ada di dalam beberapa riwayat, di dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad menjelaskan, menceritakan kepada kita bagaimana postur tubuh atau bentuk Nabi Musa. Dijelaskan kepada Nabi Musa itu tinggi, Nabi Musa itu kulit coklatan, wadahnya besar, rambutnya panjang gitu. Nabi Isa juga begitu, diceritakan sama Nabi Musa Muhammad SAW. Nabi pernah ketemu, Nabi Muhammad pernah ketemu dengan Nabi Musa, pernah ketemu dengan Nabi Isa. Ketika sebab merah pernah ketemu sama Nabi Musa, sama Nabi Isa. Nah, Nabi ceritakan sama kita, Nabi kasih tahu kita bagaimana sifat Nabi Musa, bagaimana sifat Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi bahkan mungkin mereka bangsa Yahudi dan Nasrani tahu atau banyak tahu sifat Nabi mereka dari kita umat Islam. Saking luar biasa umat Islam. Jadi tidak ada dari sahabat Nabi bisa Muhammad SAW menandingi yang bisa menandingi sahabat Nabi daripada sahabat Nabi terdahulu. Jadi termasuk yang harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan yang bernama Muhammad bin Abdullah, abdahu, hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan utusan Allah Subhanahu wa taala ila jami'il khalqi. Itu harus kita yakini. Kalau ada yang meyakini Nabi Muhammad diutus, misalkan dia yakin Nabi Muhammad diutus cuma untuk bangsa Arab, itu tidak cukup. Dia yakin bahwa Muhammad itu atau Nabi Muhammad itu hanya utusan kepada bangsa Arab. Itu imannya belum sempurna, masih belum dikatakan mukmin, belum dikatakan muslim. Kenapa? Karena yang harus diyakini Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua makhluk yang ada di
manusia. Ini khususnya kelebihan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus harus kita yakini juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Kalau aku yang ngaku Nabi di akhir zaman ini terus diikuti sama orang tersebut murtad, keluar dari agama Islam. Dan cukup walaupun dia yakin ada Nabi Muhammad untuk semua umat, cuma dia juga yakin ada Nabi yang lain selain Nabi besar Muhammad SAW. Nabi mengatakan, ya Allah, Nabi ba'di Rasulullah, tidak ada Nabi lagi setelahku, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Khatamul Anbiya, ya, bahwasanya penutup para Nabi adalah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu yang harus kita yakini atas hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyadahu bil mu'jizat al-zahirat. Juga harus kita yakini, termasuk kewajiban yang harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperkuat atau membantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizat, dengan mu'jizat harus kita yakini. Ya, kalau kita baca kitab sejarah itu banyak cerita bagaimana Nabi yang mengeluarkan mukjizat-mukjizatnya, termasuk yang ada di dalam Al-Quran yang adalah terbelahnya bulan. Itu kan iqtarabat as-sa'atu wa insyaqqal qamar, terbelahnya bulan itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak mukjizat Nabi, akan tetapi ya, mukjizat yang paling utama, mukjizat yang paling agung adalah Al-Quranul Karim. Mukjizat yang paling sebenarnya paling kuat untuk Nabi besar Muhammad SAW. Mukjizat itu amrul khaliqun lil adat. Mukjizat itu perkara yang di luar otak manusia. Itu mukjizat. Perkara ada satu hal yang terjadi di luar otak kita. Bulan dibelah. Itu kan di luar otak manusia. Tidak ada manusia yang bisa membelah bulan. Itu namanya mukjizat. Jadi kalau kita ditanya apa itu mukjizat, mukjizat itu perkara yang di luar otak atau akal manusia. Itu mukjizat. Makrun bitahaddi, dan sebelumnya ada tantangan. Ketika seorang nabi mengaku menjadi nabi, mengaku menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, itu kan siap ditantang. Kita baca sejarah Nabi itu di zaman yang lagi gelap-gelapnya, lagi penuh maksiatan, jauh orang dari Allah Subhanahu wa taala, orang menyembah berhala, pokoknya peradaban yang sangat bobrok sekali. Ketika Nabi Muhammad diutus, tiba-tiba Nabi Muhammad berdiri di atas bukit memanggil orang-orang Mekah. Ini orang Mekah datang masih ngaku Muhammad manggil kami. Tidak ketika mereka kumpul, kata Nabi Muhammad, wahai penghuni, wahai penduduk Mekah, umpama aku mengatakan kata Nabi, di belakang gunung itu ada musuh yang ingin menyerang kita. Kalian percaya atau tidak? Percaya. Maka pernah tiba kami tidak pernah mendapati kau itu berbohong, wahai Muhammad. Karena sifat Nabi itu al-amin, orang yang sangat jujur sekali. Tidak pernah. Jadi dia gunung jauh. Istilahnya kata Nabi kalau di belakang gunung tak percaya. Percaya. Nah, apa kata istilah itu? Fa'inni Rasulullah ilaikum. Kalau begitu, kalau kalian sudah percaya begitu sama aku ingin beritahu kalian bahwasanya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian. Langsung belajar, langsung spontan, tidak percaya semua, langsung komentari atau Nabi Muhammad SAW macam-macam. Cobaan jadi Rasul. Mukallaf, diwajibkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan, untuk memberitahu, mengumumkan ke orang-orang aku ini utusan Allah kepada kalian, yang mana aku membawa ajaran dan ada nanti namanya akhirat, ada namanya, jelaskan sedikit
kuping semua, langsung lari ke Kubah. Ya, ada yang mengatakan dari Muhammad penyihir, ada yang mengatakan dari Muhammad bohong. Padahal 5 menit atau 2 menit sebelumnya mereka mengatakan dari Muhammad bahwa tidak pernah bohong. Nah, posisi orang seperti itu siap untuk ditantang. Kenapa para nabi, para rasul itu ada namanya mukjizat untuk mereka? Karena posisi seperti mereka itu siap untuk ditantang, tantangan apapun. Misalkan kita ini harus siap, makanya sama Allah dibantu dengan mukjizat. Nabi Musa banyak mukjizatnya, tapi waktu di zaman Nabi Musa yang lagi ngetren itu adalah sihir. Sihir yang lagi ngetren di zaman Nabi Musa. Maka dari itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa seperti sihir. Kalau para penyihir itu tongkat bukan dirubah menjadi ular, mereka tidak merubah tongkat berubah jadi ular, tidak. Mereka manipulasi mata orang-orang yang hadir. Tapi kalau Nabi Musa ketika tongkatnya dilemparkan, memang tongkatnya berubah jadi ular. Makanya para penyihir 11 atau 12 orang itu ketika melihat mukjizat Nabi Musa kaget. Ya, mereka tahu kan, aku ini ibu yang hadir. Ini tongkat tidak jadi ularnya. Tongkat tetap tongkat, cuma mata yang ada jadi tipu. Jadi kayak ular. Sedangkan Musa tongkatnya berubah jadi ular beneran. Jadi ularnya besar dimakan kalau ular yang tadi. Makanya 11 ini langsung iman, langsung seketika iman. Amanah bi Rabbi Musa wa Harun, amanah bi Rabbil alamin, kami langsung iman dan imannya kuat. Diancam sama Firaun, kalian kalau tidak kembali ke agama atau tidak lagi menyembahku, kata Firaun, aku akan salib dengan potong tangan dan juga dari sebelah sini. Karena kami sudah menyaksikan keyakinan, kami menyaksikan bukti yang sangat luar biasa dari Musa, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat ketika Nabi Musa dikejar sama Firaun, tongkatnya jadi membelah lautan dibelah, bukan manipulasi mata, memang lautannya dibelah. Mereka lewat, Firaun lewat, ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena posisi Nabi Musa butuh dengan tantangan. Pasti ketika Nabi Musa datang ke Firaun, aku ini utusan Allah, bayangkan. Firaun ini kan Tuhan. Musa ini, Nabi Musa itu anak yang dididik oleh Firaun. Nabi Musa itu kecilnya dididik oleh Firaun. Habis itu keluar, kabur dari Firaun, Nabi Musa balik-balik setelah berapa tahun datang mengaku utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ketika Nabi Musa mengaku utusan Allah di hadapan Firaun, itu ditanya sama Firaun, apa buktinya kau adalah utusan Allah? Nah itu. Dan langsung dipanggil jadi 11 penyihir, cerita yang tadi kita cerita. Nabi Isa juga begitu. Ketika mengaku beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika di zaman Nabi Isa yang lagi yang lagi terkenal oleh tren itu masalah kedokteran. Akhirnya Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari dokter. Bisa dokternya mati. Dokter spesialis apapun tidak ada spesialis membangkitkan mayat, itu tidak ada. Namanya yang sudah meninggal. Nanti dokter bisa bangkit dengan itu yang mati itu kembali. Ini Nabi Isa di atas semua dokter. Biidznillah, itu biidznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bisa menghidupkan yang sudah mati. Ini bukti. Ketika ada orang yang tidak percaya dengan Nabi Isa, Nabi Isa mau bukti kalian, dia mau bukti ini yang mati aku hidupkan. Bukti bahwasanya aku ini betul utusan Allah. Mereka tidak ngaku Tuhan, betul aku utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Muhammad SAW di zaman beliau yang terkenal ketika beliau lagi ngetren bukan sihir, bukan kedokteran, tapi kefasihan. Ya, sastra Arab yang lagi ngetren di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau kita baca sejarah mukjizat Nabi yang kayak misalkan yang terjadi di Makkah itu kebelah-belah, Isra Mi'raj sedikit yang terjadi di Makkah. Kenapa? Karena mukjizat yang paling kuat untuk dilakukan atau untuk apa yang terjadi di Makkah
kita ditipu sama Muhammad. Tapi ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Makanya orang kafir atau musyrik Mekah itu jauhi Nabi Muhammad karena tidak mau dengar Al-Quran. Tahu mereka, karena mereka dengar Al-Quran langsung ikut Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang dari luar yang datang, orang dari Madinah, orang dari Rifah, dari Taif, dari luar Mekah yang datang, itu sama mereka didekati. Awas, kalian yang mendekati Muhammad. Muhammad itu orang yang misalkan keluar dari ajaran kita. Muhammad itu sesat, ditakut-takuti. Orang yang tidak dapat hidayah dari Allah ya sudah tidak mau mendekati sama sekali dengan Muhammad. Tapi yang Allah inginkan hidayah kepadanya penasaran apa? Memang penasaran, dilarang dari penasaran, didekati dari Muhammad, didengar, pas didengar langsung masuk Islam. Setiap orang yang mendengar Al-Quran langsung masuk Islam, langsung ikut Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ini termasuk sisi mukjizatnya Al-Quran. Kenapa Al-Quran mukjizat yang paling kuat? Kenapa Al-Quran mukjizat yang paling agung untuk Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Umar itu orang yang paling jahat sama Nabi sebelum dia masuk Islam. Dan semua orang di Mekah itu merasa mustahil dia masuk Islam. Sampai ada perempuan mengatakan umpama keledai keluarga Umar masuk Islam, Umar tidak akan masuk Islam. Jadi masih masuk akal keledai binatang keledai. Kata Mekah masih masuk akal keledai yang masuk Islam daripada Umar. Soalnya saking kejamnya sama Nabi Muhammad dan sama orang-orang yang Islam yang iman kepada Nabi pada saat itu. Namun Islamnya cuma mendengarkan 10 ayat atau 15 ayat kan seperti Islam dan repot-repot. Jadi beliau selama 5 tahun itu tidak pernah mendengarkan Al-Quran sama sekali. Makanya dia masuk Islam. Akhirnya ketika waktunya dan disitulah Allah ingin memberi beliau hidayah masuk Islam, tidak sengaja mendengar Al-Quran. Tidak sengaja, bukan dari Nabi pula, dengar dari hati perempuannya. Jika dia mau datang ke rumah perempuannya, dia tidak sengaja mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Langsung saat itu juga masuk Islam, menanyakan mana Muhammad, aku masuk Islam. Maka dari Al-Quran mukjizat yang paling kuat untuk Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu sisi kenapa Al-Quran mukjizat yang paling kuat. Yang kedua, kenapa Al-Quran mukjizat yang paling kuat? Kata ulama, mukjizat Nabi-Nabi terdahulu sudah selesai. Nabi Musa mukjizatnya sihir, bisa merubah tongkat jadi ular, bisa membelah permainan lautan. Sekarang mana? Tidak ada. Tinggal cerita saja. Walaupun ceritanya ada di Al-Quran. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang belah, atau membangkitkan orang yang sudah mati meninggal. Mana sekarang? Cuma tinggal cerita. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran Karim sampai sekarang masih ada. Masih ada sampai sekarang. Bahkan yang menceritakan kita mukjizat dulu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tantangannya masih ada sampai sekarang, itu hebat. Jadi misalkan ada sekarang yang masih tak percaya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Cuma kalau ada yang ingin menantang Nabi Muhammad sampai sekarang, tantangannya masih dibuka, pintunya masih dibuka. Silahkan. Kalau ada yang masih ingin menantang Nabi Muhammad SAW, silahkan. Kalau masih ada yang ingin menyaingi, menandingi Al-Quran, dibuka sama Allah. Dari penjabarannya, dari tertib kalimatnya, tertib lafaznya, dari makna yang sangat dalamnya. 2 kalimat, 3 kalimat, maknanya belasan kalimat. Itu sama ulama pernah dipelajari. Ada 3 kalimat di Al-Quran ditafsiri sama ulama dengan bahasa Arab juga jadi mubalis. Cuma 3 kalimat di Al-Quran. Walakum fil qisas hayatun. Walakum fil qisas hayat. 3 kalimat. Walakum fil qisas hayat. Untuk kalian wahai manusia, di dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Ini kan maknanya tidak nyambung. Bagaimana qisas ada kehidupan? Qisas itu kan yang dibunuh, tapi ada kehidupan kata Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 kalimat dipelajari sama ulama. Imam As-Suyuti mempelajari 3 kalimat
Dengan kalimat Arab juga jadi mubaris, akan jadi 16 kalimat dan 3 kalimat. Ini mukjizat yang sangat luar biasa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, mukjizat paling agung daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Padahal Al-Quran menyebutkan di Al-Quran itu ada. Yang tak percaya coba bikin cat Al-Quran 10 surah. Tidak satu 10 surah, 3 surah. Tidak satu 3 surah, 1 ayat. Silakan bikin yang namanya seperti Al-Quran. Dari segi sastranya, dari segi maknanya, dari segi susunan kalimatnya. Maka dari itu Al-Quran mukjizat yang paling agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kalam la yamallu, kalam qadimun la yamallu sama. Tidak pernah bosan orang yang membacanya. Coba berapa kali kita baca Al-Quran? Kalau orang dulu itu sehari ada yang 4 kali hafal, ada yang sehari 8 kali hafal. Bosan tak? 8 kali hafal. Kita misalkan sehari misalkan serius, alhamdulillah bulan Ramadan sehari berapa kali hafal? Bosan tak? Tidak pernah bosan. Walaupun kadang kita tidak paham maknanya, tapi tidak pernah bosan. Karena yang kita rasakan rasa yang sangat luar biasa ketika membaca, maka itu juga mukjizat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi termasuk yang harus kita yakini daripada kewajiban yang harus kita yakini adalah kita harus yakin bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk semua makhluk. Ketika Nabi Muhammad diutus, maka ajaran agama yang lain itu dinonaktifkan, tidak sah, tidak dibenarkan. Walaupun yang mengikuti Injil, umpama ada orang sekarang mengikuti Injil 100% sih, belum Injil yang dirubah-rubah, Injil murni yang diturunkan kepada Nabi Isa dari Allah, tetap tidak boleh. Harus mengikuti Al-Quranul Karim, harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangankan mereka, kata Nabi Musa saja, kalau masih hidup sampai zaman aku, dia akan mengikutiku, kata Nabi Muhammad. Jangankan Yahudi, Nabi Musa kalau masih hidup sampai zaman Nabi itu akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan bukti nanti Nabi Isa ketika turun di akhir zaman, Nabi Isa kan masih hidup sampai sekarang. Nanti di akhir zaman turun Nabi Isa, membantu umat Nabi Muhammad untuk memerangi Dajjal. Beliau jadi ketuanya bersama Imam Mahdi. Itu Nabi Isa turun, statusnya bukan Nabi. Nabi beliau, cuma tidak membawa ajaran baru. Statusnya umat Nabi Muhammad SAW, membawa atau yang beliau ajarkan nanti syariat Nabi Muhammad. Beliau sholat seperti sholat kita, hukumnya seperti sama seperti kita, seperti umat Nabi Muhammad SAW. Dan memang betul beliau adalah umat Nabi Muhammad SAW. Imam As-Sudki mengatakan semua utusan Allah dari Nabi Adam, makhluk Allah dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu adalah umat Nabi, adalah umat Nabi Muhammad SAW dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Karena Nabi itu diutus sebelum atau Nabi diciptakan dan dilantik menjadi Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma diutusnya di akhir zaman. Nah ini Imam Sudki yang mengatakan seperti ini. Jadi Nabi Adam sampai orang akhir zaman adalah umat Nabi. Cuma umat Nabi itu kan ada dua, ada umat dakwah, ada umat ijabah. Ada umat yang kena dakwah, ada umat yang menjawab panggilan tersebut. Dakwah itu panggilan. Orang kafir di zaman sekarang itu umat Nabi, tapi namanya umat dakwah, umat yang kena panggilan ajakan Nabi Muhammad SAW. Kita bukan umat dakwah saja, kita umat ijabah. Alhamdulillah, kita umat Nabi Muhammad yang menjawab panggilan tersebut, menjawab, mengiyakan ajakan Nabi Muhammad SAW. Yang jelas yang masuk surga yang menjawab panggilan, yang tidak masuk surga tidak menjawab panggilan, tidak masuk surga daripada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang harus kita yakini. Tidak hanya cukup iman kepada Allah, tapi tidak iman kepada Nabi, maka iman Allah tersebut tidak sempurna. Mukjizat Nabi banyak yang lain, sampai banyak ulama juga, ada beberapa ulama yang mengarang satu kitab khusus yang menyebutkan di dalamnya mukjizat Nabi Muhammad SAW, termasuk Al-Imam Yusuf An-Nabhani
Beliau mengarang kitab namanya Hujjatullahi 'alal 'alamin fi Mu'jizat Sayyidil Mursalin. Beliau kumpulkan di dalam kitab tersebut mukjizat-mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk yang harus kita yakini. Mungkin malam ini dapat misalnya kita berpikir misalnya kalau sebulan sekali kalau azan isya stop kami dari Palembang itu jam 5 masih memang itu udah paling cepat kan kami itu jam 5 udah tahu Pak Habib Ahmad pegang di ada gawean. Jadi jam 5 kami itu pun masih sampai sini jam setengah 7 tadi. Jadi kita maaf minta sayang ada cuma kita kumpul sedikit pada sebulan sekali. Jadi insya Allah untuk sebulan sekali isya tetap kita salat di awal waktu. Karena jangan kita pahami salat di awal waktu itu azan langsung takbir Allahu Akbar, tidak. Salat di awal waktu itu yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang jauh dari Allah. Misalkan kita salat isya umpama misalkan jam 10 kaki. Cuma dari sekarang sampai jam 10 kita sibuk dengan baca Quran misalkan, atau kita sibuk dengan kajian ilmu Nabi Muhammad, itu tetap dinamakan salat kita salat awal waktu. Tetap namanya salat awal waktu. Karena kita dari azan sampai sholat menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah pengertian dengan namanya sholat di awal waktu, apalagi sholat isya. Nabi itu sering melakukan sholat isya itu agak mundur. Kalau tidak percaya baca di hadis-hadis, baca di riwayat-riwayat. Sampai-sampai sahabat itu kadang menunggu Nabi sholat isya terkini-kini mengantuk. Jadi Nabi sholat isya itu paling sering jam 10. Kalau tapi kita adalah dengan kita habiskan kajian kita tapi cuma sebulan sekali. Kemudian termasuk keyakinan yang harus kita yakini bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi Allah Ta'ala. Semua yang dibawa oleh Nabi, semua yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar itu dari Allah. Jujur pasti Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi mu'ah pasti dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah mengucapkan dari hawa nafsu. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa ini ulama tafsir mengatakan nataqa itu beda dengan qala. Ini aku bahasa Arab sedikit. Kalau nataqa itu bahasa kita sekarang misalkan copy paste. Jadi Nabi itu yang beliau katakan semuanya adalah copy paste dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah tidak mengatakan wa ma yaqulu 'anil hawa atau wa ma yatakallamu 'anil hawa? Artinya sama kalau bahasa Indonesia takallama yatakallamu qala yaqulu nataqa yantiqu artinya berkata sama. Cuma kalau bahasa Arab beda. Di bahasa Arab beda. Nataqa itu katanya, nataqa itu kayak copy paste juga. Jadi anak dengan kalimat itu, anak copy, anak paste, anak kasih ke atau seperti itu persis omongannya itu nataqa. Jadi Nabi pertama kali tidak pernah ngomong dari karangan Yudhewek, tidak pernah. Itu maksudnya. Tidak pernah ngomong dari karangan Yudhewek. Setiap yang disampaikan oleh Nabi kepada kita itu murni copy dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni itu transferan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus transfernya Nabi ini, copy paste Nabi ini mana tidak dilandasi dengan hawa nafsu. Bukan bil hawa, bukan beda lagi. Kalau bil hawa itu dengan hawa nafsu. Ini tidak dilandasi dengan hawa nafsu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus yakin 100% dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa begitu? Misalkan Nabi melarang kita untuk minum berdiri, jangan kita minum berdiri. Karena kita harus yakin Nabi melarang minum berdiri walaupun tidak haram, makruh hukumnya, cuma pasti ada mudaratnya. Tanya sama kita kedokteran sekarang, minum banyak, minum tegak. Minum benar-benar masuk sekali itu dilarang sama Nabi. Minum itu harus sekali seteguk napas, seteguk napas begitu. Itu minum yang sehat. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Dan
Ilmu kedokteran sekarang membuktikan orang yang minum langsung sekaligus penyakit banyak. Karena kata ilmu kedokteran itu, ketika minum itu ada apa namanya angin dari perut yang jadi keluar. Ini penyakit. Kalau minum terus, tidak baca itu dimasuk lagi penyakit. Itu salah satu. Tidur menghadap bagian kanan. Ilmu kedokteran membuktikan itu yang baru. Orang yang tidur menghadap bagian kiri itu jantung di kiri, tertekan jantungnya. Tapi yang tidur bagian kanan jantungnya tidak tertekan. Terus tidur kakinya ditekuk sedikit, itu sunnah Nabi. Dan ilmu kedokteran juga membuktikan orang kalau kaki pegel, jangan tidur kaki di soal jantung jangan. Tekuk dikit ujung. Coba dipakai tidur, hilang pegel di kaki. Itu ilmu dan itu sunnah itu bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu, semua sunnah Nabi bukan yang wajib yang wajib kan begitu. Yang Nabi sampaikan yang wajib kita harus percaya, harus kita lakukan. Yang tidak wajib pun harus kita lakukan. Yang tidak wajib pun harus kita ikuti dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena yang semua Nabi katakan, yang semua Nabi anjurkan itu balik-balik faedahnya buat kita. Keutamaannya buat kita semua. Nabi untuk apa pun Nabi saya mau sama Nabi diajarkan. Ketika buang air kecil duduk, jangan berdiri buang air kecil. Faedahnya juga banyak. Kalau kita mau bahas hikmah dari sunnah Nabi, tidak akan selesai. Majlis kita ini karena ajaran dan rahmat yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Jadi yang semua Nabi ajarkan harus kita yakini itu benar. Walaupun terkadang misalkan yang masalah sunnah kita belum sempat untuk melaksanakannya. Jangan sampai kita meremehkan itu yang penting. Sunnah juga Ustaz, apa-apa lah jangan. Lupa bawa siwak, dan juga siwak jangan. Misalkan kita bawa siwak sudah, tidak usah pakai siwak, tapi jangan ucap itu. Seakan-akan kita meremehkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sempat sholat berjamaah di masjid, sholat jamaah sunnah juga udah, kalau tidak sempat ya sudah, insya Allah lain waktu aku nak sholat di masjid. Itu jangan berdalilkan menyenangkan hati kita yang kita tidak berkesan meninggalkan amal tersebut dengan ini sunnah juga. Karena orang yang meremehkan sunnah Nabi akan diberi balasan oleh Allah. Dia akan meremehkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah termasuk yang Nabi kasih tahu kepada kita istilah. Ada namanya nanti di akhir sirat, jembatan. Yang mana jembatan ini kata ulama lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Kita akan lewat itu finishnya gitu ya. Lewat situ sudah di depannya langsung surga, masuk pintu surga. Tapi di bawah jembatan itu api neraka jahanam. Alhamdulillah bedanya. Ada orang kata Nabi yang lewat di sirat secepat kilat. Ada orang yang secepat mata, sejauh mata memandang. Ada di sini, ada di situ, cepat di situ. Ada yang seperti angin, ada yang seperti naik kuda, macam-macam tergantung amal ibadah. Tergantung kita kan masalah akhirat tidak boleh diukur dengan akal. Pas kita nyambung, ikutlah sampai subuh, sampai pada ke otak, akan nyambung. Kalau masalah akhirat kita ukur dengan akal kita. Jadi masalah akhirat kita diukur dengan akal. Secepat apa orang melewati jembatan tadi, sebanyak amal ibadah kita. Sebagian ulama mengatakan secepat kita berpaling dari maksiat kepada Allah, secepat itu kita akan melewati jembatan tersebut. Misalkan melihat perempuan yang bukan mahram, tak sengaja berjingok, langsung cepat dia berpaling, secepat itu dia akan melewati siratal mustaqim. Tapi kalau ya Allah Subhanahu wa taala ngesot dari jembatan itu, alhamdulillah kita ada yang ngesot, ada yang ngesot, ada yang nyamper kaki sikok, ada yang sempat ditarik di bawah itu, ada kalajengking, ada anjing, ada ulo, macam-macam binatang. Udah Allah siapkan untuk menyiksa orang yang menjadi. Itu sirat. Terus wal mizan termasuk yang harus kita yakini daripada yang dibawa oleh Nabi, mizan timbangan. Amal kita bakal ditimbang nanti di akhirat. Ulama khilaf bentuknya bagaimana. Ada yang mengatakan bentuknya itu mizan, timbangan itu ada lidahnya dan ada dua telapak tangannya. Wallahu a'lam bentuknya bagaimana. Itu disebutkan sama ulama. Wal haud juga nanti ada haud. Ya haud itu kayak apa? Haud itu kayak tempat minum istilahnya. Nanti kita situ minum dari
telaga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, telaga Nabi besar Muhammad yang mana di telaga tersebut ada gelas, jumlah gelasnya seperti jumlah bintang yang ada di langit, banyak. Dan orang yang tidak minum dari telaga tersebut, naudzubillah, orang yang celaka. Siapa yang memiliki telaga tersebut? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di beberapa riwayat semua Nabi memiliki telaga, tapi telaga yang paling besar adalah telaga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimaksud dalam itu ya, Allah lagi kalau tahu itu macam mana. Yang penting kita nanti minum dari situ dan langsung dituangkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang harus kita yakini. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad dari alam barzakh. Nanti ada pertanyaan dua malaikat di dalam kubur, ada yang namanya azab kubur. Kita harus kita yakini ada azab kubur. Oh Ustaz, tapi kalau mau di kubur, sampai sekarang kan di Surabaya itu ada mall atau ada penyakit untuk nyimpen hotel yang udah mati. Aduh, Cina-Cina itu udah mati dan dikubur, ditaruh di situ hotel. Kalau salah satu media. Jadi di dalam hotel di dalam satu kamar ada berapa kasur, mayit ditaruh situ, berplastik, dipasang musik disco. Itu kalau kita ukur dengan akal kita itu bagaimana mereka mengazab, tetap pasti mengazab Allah Subhanahu. Walaupun orang mati kemudian bakinya, mayatnya itu dibakar jadi abunya dia buang ke lautan, tetap orang tersebut akan kena azab kubur. Azab kuburan itu ada, tidak bisa orang lari dari azab